Sebuah negara hanya dapat berfungsi jika masyarakatnya mengikuti aturan-aturan tertentu. Tetapi masalahnya adalah pada dasarnya orang sering cenderung untuk mengabaikan aturan-aturan tersebut. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi? Metode yang berbeda digunakan di berbagai negara dan di beberapa di antaranya adalah aturan yang sangat cerdik dan unik. Kita akan lihat bagaimana polisi di Amerika Serikat menakut-nakuti pengemudi yang membahayakan di jalan. Juga apa yang dilakukan pemerintah Cina mengatasi para tunawisma. Sudah banyak cara-cara kreatif menghadapi para perokok di berbagai negara, dari denda hingga gambar yang mengerikan di bungkus rokok. Namun semua itu tampaknya tidak berfungsi sama sekali. Para perokok bukannya takut, namun mereka malah tertawa ketika mereka melihat gambar-gambar itu. Setiap orang bertanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri, tetapi jika menyangkut kesehatan orang-orang di sekitarnya, itu cerita yang berbeda. Untuk melindungi para perokok pasif dari asap rokok di Stockholm, Swedia, dipasang billboard canggih. Billboard ini dilengkapi dengan detektor asap, jadi setiap kali seseorang di dekatnya menyalakan sebatang rokok, perangkat mengirimkan sinyal ke sistem, dan orang yang di dalam video billboard tersebut mulai batuk-batuk. Dan setelah itu layar menunjukkan beberapa solusi yang dapat membantu pecandu nikotin untuk menghilangkan kecanduannya. Bagi banyak perokok ini bisa menjengkelkan, tetapi beberapa dari mereka mungkin akan memikirkan masa depan mereka jauh lebih sehat. Baik pejalan kaki maupun pengemudi tahu betul untuk apa penyeberangan jalan dibuat, tetapi tidak semua orang menganggapnya serius atau memperhatikan keberadaan penyeberangan jalan tersebut. Di beberapa negara mereka menemukan solusi yang cerdik untuk masalah ini, misalnya di Medford, pinggiran kota Boston. Seorang siswa muda dari sekolah lokal memiliki ide inovatif untuk membantu kota setempat. Dia menggambar zebra cross 3 dimensi di jalan. Gambar itu sepertinya benar-benar melayang di atas aspal. Pengemudi manapun akan berhenti ketika mereka melihat tanda itu, karena tidak ada yang mau menabrak gundukan batu bata beton di tengah jalan. Penyeberangan semacam ini tidak hanya ditemukan di Amerika Serikat, ada juga di Islandia, di New Delhi, India, dan di beberapa negara Eropa. Ternyata seni jalanan tidak hanya indah, tetapi juga bermanfaat bagi banyak orang. Sangat sulit untuk membuat pengemudi melamar di jalan, tapi arsitek Uruguay telah berhasil melakukannya. Mereka memutuskan untuk membangun sebuah jembatan di atas Laguna Garzón yang indah, di mana pengemudi dapat melakukan perjalanan pada kecepatan yang cukup lambat. Jembatan itu berbentuk seperti lingkaran, bahkan ada jalur untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda di dalamnya. Menurut sang arsitek, jembatan jenis ini tidak hanya akan mengurangi angka kecelakaan, tetapi juga memungkinkan pengemudi menikmati pemandangan selama perjalanan. Dengan tetap fokus melihat ke depan selama menyetir, arus kendaraan dibatasi sedemikian rupa sehingga mereka hanya menyeberang di bagian utama jalan saja. Kalian suka melihat hampir di setiap negara, para tunawisma tidur di bawah jembatan. Mereka berlindung dari badai dan menjaga badan mereka tetap hangat. Di kota Guangzhou, Cina, tempat di bawah jembatan adalah tempat yang cocok untuk para tunawisma. Beristirahat di malam hari. Untuk mencegah hal ini terjadi, pemerintah setempat membuat gundukan-gundukan tajam yang dibuat rapat, agar mereka tak bisa duduk atau tidur lagi di area itu. Beberapa warga lokal menganggap tindakan yang diambil oleh pemerintah kota tidak manusiawi, tetapi pihak berwenang menanggapi dengan mengatakan bahwa para tunawisma tidak hanya tidur di bawah jembatan, tetapi juga memasak makanan yang dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan orang lain. Ini adalah bangku pintar. Kapan bangku biasa bisa diperbaiki? Yang penting masih bersih dan catnya masih bagus. Itu sudah cukup. Tetapi sebuah perusahaan baru bernama Suva memutuskan untuk mengubah wajah perkotaan ini ke tingkat yang lebih modern. Mereka telah membuat bangku yang memungkinkan kita mengisi baterai ponsel atau perangkat lainnya dengan kabel USB dengan listrik tenaga matahari. Jadi itu benar-benar ramah lingkungan. Selain ramah lingkungan, bangku ini mengumpulkan informasi tentang keadaan udara dan indikator lingkungan lainnya yang mereka kirim ke pusat administrasi kota. Dan di situs resmi perusahaan dapat juga menunjukkan di mana lokasi setiap bank berada. Meski bangku ini bisa dipakai ngecas handphone, kita tak bisa berbaring di bangku seperti ini. Mungkin itu adalah sebuah ide agar orang tak berbaring di sana. Tidak setiap orang pemilik bisnis memiliki biaya untuk memasang sistem pengawasan yang mahal, tetapi ada pilihan yang jauh lebih cerdik, yaitu memasang kamera palsu. Cara ini digunakan oleh banyak orang yang ingin menakut-takuti pencuri, tetapi tidak ingin menghabiskan terlalu banyak uang. Strategi ini cukup efektif untuk pencuri amatir.
Namun, di sisi lain, penjahat lebih sulit untuk dibodohi karena mereka dapat mengidentifikasi apakah suatu perangkat palsu atau asli hanya dengan melihatnya. Selain itu, hukum di banyak negara mengharuskan pemilik bisnis untuk menempatkan tanda khusus di pintu, menunjukkan bahwa ruangan berada di bawah pengawasan CCTV. Artinya, kalau memasang kamera palsu, pemilik bisnis harus berbohong, tidak hanya kepada penjahat, tetapi juga kepada negara dan pelanggannya sendiri. Mereka mengatakan bahwa uang tidak dapat membeli kebahagiaan, tetapi kita semua tahu bahwa memiliki uang jauh lebih baik daripada tidak memilikinya. Kita semua ingin membeli produk berkualitas, pergi ke konser artis favorit, dan memanjakan diri dengan hal-hal yang indah. Satu-satunya masalah adalah Anda harus membayar semua ini. Inilah yang dilakukan artis Jerman Fabian Brunson, yang ingin berekspresi dalam karya instalasinya. Dia menciptakan bangku sederhana dengan bentuk yang tak biasa. Dia menanamkan paku besi di atasnya. Kita hanya dapat menghilangkan paku-paku itu dengan memasukkan koin 50 sen euro ke dalam slot koin khusus. Tapi ini bukan akhir cerita. Ide ini digagas oleh seniman Jerman sebagai sindiran masyarakat kapitalis yang muncul di negara lain. Objek serupa dipasang di taman kota Shandong, Cina. Di sini paku hanya akan muncul jika orang tersebut duduk di tempat yang sama terlalu lama tanpa bergerak. Menurut ide dari pihak berwenang, ini akan mendorong warga untuk lebih bersemangat saat putus asa. Pekerjaan seorang polisi tidak bisa dianggap enteng. Mereka harus menghadapi keadaan darurat, melakukan patroli, dan mencari penjahat. Jelas dengan begitu banyak tugas tidak mungkin untuk mengontrol semua jalan. Makanya polisi pakai trik yang sangat cerdas. Misalnya di negara-negara berbahasa Inggris terkenal dengan sebutan mobil hantu. Trik ini telah digunakan selama bertahun-tahun. Mobil polisi kosong yang diparkir di sisi jalan tersibuk ini telah membantu mengurangi jumlah kecelakaan, meskipun tidak ada petugas penegak hukum di dalamnya. Memikirkan kehadiran mereka saja membuat pengemudi menyetir lebih hati-hati. Dan di Rusia, mereka memilih cara yang lebih ekonomis daripada memajang mobil sungguhan. Mereka membuat cardboard, model atau replika mobil dari papan yang disimpan di tengah hujan salju, sehingga pengendara tidak bisa memastikan apakah itu mobil sungguhan atau bukan. Selain itu, beberapa sekolah dilengkapi dengan pembatas jalan untuk anak-anak yang memperingatkan pengendara bahwa mereka mendekati area jalan yang berpotensi berbahaya. Tentu saja model palsu ini terlihat lucu, tapi fakta menunjukkan bahwa trik ini bisa sangat efektif menekan jumlah kecelakaan. Kalian mungkin tidak tahu trik psikologis yang digunakan oleh berbagai perusahaan untuk mempengaruhi perilaku pelanggan mereka. Contohnya kedai kopi dan beberapa tempat usaha semacam ini. Di saat-saat akhir akan tutup, musik metal misalnya mulai dimainkan dengan berisik. Ketika musik ini diputar, kemungkinan pengunjung akan pulang tanpa harus dipaksa. Tetapi otoritas dan pemilik bisnis di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris menggunakan strategi yang berbeda untuk mengusir penjahat dan pengunjung lain yang tidak diinginkan. Kalian tidak akan percaya, tapi itu menjauhkan mereka. Mereka menggunakan musik klasik. Ketika karya-karya Mozart atau Vivaldi dimainkan dengan volume penuh, jumlah kejahatan menurun drastis sebesar 33%. Selain itu, pengunjung juga mulai berinteraksi dengan staf dengan cara yang lebih hormat. Sekarang, apakah kalian percaya bahwa musik memiliki efek langsung pada otak kita? Itulah beberapa cara cerdik yang dilakukan beberapa negara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di negaranya. Cukup cerdik bukan? Jangan lupa tekan subscribe-nya ya, karena akan ada banyak video yang jauh lebih menarik lagi dari kami. Sampai jumpa.